Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tugas praktikum modul 3 yaitu STEK, yang dimana anggota grup 1 yaitu Mas Zaki dengan NIM 23203. Terus ada saya sendiri dengan NIM 24007, nama Rahelia Andini Tendian. Lalu masuk aja ke soalan pertama, yaitu buat fungsi untuk mengkonversikan bilangan desimal menjadi binar dengan ketentuan sebagai berikut. Gunakan operasi pada STEK. Parameter fungsi berupa nilai desimal yang akan menjadi nilai binar. Terdapat dua buah return value, yaitu nilai binar hasil konversi dan tahapannya. Lalu contohnya dilihat di gambar ini. Lalu di sini baris 1 sampai 18 yaitu operasi-operasi STEK, yang dimana fungsi STEK yaitu untuk membuat STEK diinisialisasikan dengan disk kosong. Terus push yaitu yang dimana S itu STEK-nya. Terus nge-append data yang ini, parameter yang kedua. Terus pop S yaitu menghapus nilai yang ada di ujung pop atau top indeks terakhir. Terus pick S yaitu untuk mengecek nilai apa yang ada di indeks terakhir atau top the stack. Terus isempty untuk ngecek apakah stacknya itu kosong atau enggak. Terus ini untuk mengecek panjang stacknya. Terus di sini ada soal yang pertama yaitu biner. Ada fungsi biner dengan parameter bil. Lalu stack yaitu untuk membuat stack dengan inisialisasi disk kosong. Terus proses untuk menyimpan string kosong, biner juga menyimpan string kosong. Terus jumlah sama dengan 1 yaitu untuk menyimpan jumlah prosesnya. Terus bil asli itu untuk menyimpan bilangan yang ada di parameter biner. Terus yang baris ke-28 ini yaitu menggunakan loop bell untuk pembagian berulang, yang dimana jika bilnya itu lebih dari 0 maka bagi sama dengan bil di modulus 2, jadi mana hasilnya itu kan 1 atau enggak 0. Terus bagi ini akan di-push ke stack. Lalu di sini proses yang jumlah kan awalnya kan 1. Ini berarti ya 1 nanti 1 titik push stack dengan bagi. Yang ini hasil baginya, hasil modulusnya sama dengan isi stacknya. Ini kan tadi bagi ini kan udah di push ke stack. Berarti nanti ya hasilnya ya isinya hasil bagi ini. Terus jika udah nanti bilnya itu akan di div 2 atau dibagi 2. Terus bil kan terus jumlahnya ini ditambah sama dengan 1. Semisal 20 ini kan lebih dari 0 udah. Terus bagi sama dengan 20 di modulus 2 yaitu 0. Terus push stack lalu 20 dibagi jadi modulus 2 itu kan 0. Terus 0 ini akan di push ke stack. Jadi nanti proses sama dengan yang pertama, proses 1 push stack dengan bagi, push stack dengan 0. Terus stacknya itu isinya yaitu 0 hasil bagi tadi. Terus bilnya itu dibagi dengan 2 yaitu awalnya 20 dibagi dengan 2 yaitu 10. Terus lagi jumlahnya itu ditambah 1, berarti sekarang prosesnya yang kedua. Terus bagi sama dengan bilangan di
modulus 2, 10 di modulus 2 yaitu 0. Terus 0 ini akan ditambah ke stack. Terus nanti prosesnya akan jadi 2 titik push stack dengan 0. Stack, isi stacknya yaitu yang bilangan pas 20 tadi 0. Terus yang sekarang 0, berarti nanti isinya 0. 0 2 kali. Terus bilnya itu dibagi dengan 2 lagi, berarti 10 bagi 2 yaitu 5. Jumlahnya akan ditambah 1 yaitu 3, nanti seterusnya sampai bilangannya yaitu 0. Terus jika udah semua, nanti akan ada perulangan lagi while not is empty. Jika stacknya itu tidak kosong, maka ada variabel nilai untuk menyimpan stack yang akan di-pop. Kan stack itu kan sistemnya LIFO, last in first out, yang dimana jika dia terakhir masuk, maka dia akan yang pertama kali keluar. Terus nanti kan yang di push ini kan yang di ujung popnya, yang 1 0 1 0 0. Terus biner yang awalnya string kosong nanti akan ditambah dengan string nilai sesuai yang akan di pop. Terus proses yang dimana jumlah sesuai berapa prosesnya yang keberapa udah. Terus pop stack sama dengan pop stack tanda panah, isi stack yang udah di pop sisa berapa, terus jumlahnya ditambah sama dengan 1. Terus ini untuk memanggil yang dimana angka sama dengan 20, terus A ini untuk proses, B ini untuk biner, menyimpan biner. Terus ada pemanggilan fungsi biner, terus dengan parameter angka yaitu 20. Terus print A yaitu prosesnya. Terus print biner, persen D ini untuk untuk menyimpan angka yang ini. Terus sama dengan persen S ini untuk menyimpan B hasil biner. Nanti hasilnya seperti ini. Ini prosesnya sampai stacknya itu kosong. Terus soal yang kedua yaitu berfungsi untuk cek penempatan kurung dalam operasi matematika dengan ketentuan sebagai berikut. Gunakan operasi-operasi pada stack. Parameter fungsi berupa string matematika. Terus terdapat 3 buah return value, yaitu hasil cek berupa nilai boolean true atau false. Terus tahapan operasi stack yang diperlukan selama proses pengecekan. Terus list error yang jika terdapat error pada proses pengecekan atau kurung yang tak cocok. Terus contoh outputnya dapat dilihat pada gambar 4. Terus di sini ada fungsi dengan nama parenthesis stack dengan parameter A yaitu string matematikanya. Terus stack st ini untuk membuat stack dengan inisialisasi disk kosong. Terus R dan proc ini untuk menyimpan proses, atau R ini kan untuk menyimpan errornya ada berapa, prosesnya itu untuk menyimpan tahapannya ada berapa tahapan. Terus count 1 ini sama count 2 ini diinisialisasikan dengan 1. Count 1 ini untuk jumlah tahapannya, terus count 2 ini untuk jumlah errornya. Terus kurung
Ini untuk dictionary yang dimana key-nya itu berupa kurung buka, terus value-nya itu berupa kurung tutup. Terus true ini sama dengan true, diinisialkan dengan true. Terus kurung buka dan kurung tutup diinisialkan dengan integer 0. Terus ada perulangan for i in a, yang a itu yaitu string matematikanya. Terus ada perkondisian di mana jika kurung if ini ada di kurung, berarti kurung buka yang ada di sini, maka nanti stack akan nge-push i, yaitu kurung bukanya. Terus proses con 1 yang pertama, tahapan pertama push stack which i yaitu kurung bukanya, terus stacknya yaitu yang kurung buka yang di push ke stack. Terus con-nya itu akan ditambah 1 seiring dengan prosesnya sampai berakhir. Terus ada perkondisian else if i in kurung value berarti kurung tutup, maka ada perkondisian lagi stack jika ukuran stacknya itu lebih dari 0, maka ada perkondisian lagi kurung pick st kurung pick st jika kurung yang ada di ujung stack atau kurung buka yang ada di ujung stack itu sama dengan i yaitu kurung tutup yang ada di dictionary baris ke-7, maka true akan bernilai true and true atau true. Terus else jika kurungnya itu tidak sama, maka error akan mencetak error. Errornya yaitu con 2 yaitu kan menyimpan jumlah errornya. Kurung buka yang ada di pick st itu tidak cocok dengan kurung tutup yang ada di i. Terus true-nya itu akan true and false, yang dimana operator logika kan jika kalau n itu kan keduanya harus bernilai true kan, kecuali or. Kalau or itu salah satunya true maka akan true. Terus count 2 itu ditambah sama dengan 1. Lalu jika udah di luar perkondisian if else ini yang di baris 18 sampai 23 yang berarti ada di perkondisian ini, stack akan di pop. Terus proses akan ditambah dengan con 1 pop stack st yang berarti yang ada di sini nih yang tadi. Terus con 1 akan ditambah dengan 1. Terus else jika size-nya itu 0 atau kurang dari 0, maka kurung buka ditambah sama dengan 1, atau bahasa lainnya itu kurung tutup tanpa kurung buka, ada kurung tutup tanpa kurung buka. Karena kan ini kan kurung tutup kan yang di perkondisiannya kan kurung tutup. Terus di sini ada perulangan while lagi. Ada perulangan while jika stack itu tidak kosong, maka stack akan di pop. Terus mencetak prosesnya, jumlah proses, terus pop stack, terus isi stacknya ini kan. Terus con-nya itu akan ditambah 1, kurung tutup plus sama dengan 1. Nah ini kan kurung buka. Tadi kan yang ini kan
adanya kurung tutup tanpa kurung buka. Kalau yang ini berarti adanya kurung buka tanpa kurung tutup. Terus di sini jika kurung buka itu lebih dari 0 atau ada, maka errornya yaitu kekurangan kurung buka. Jika kurung tutupnya itu lebih dari 0, maka kelebihan kurung buka. Kelebihan kurung tutup harus. Kurung buka. Ini kan adanya kurung tutup tanpa kurung buka. Orang ini adanya kurung buka tanpa kurung tutup. Berarti ini salah, harusnya tutup ini. Nah, itu kurang. Oh enggak, benar-benar. Benar-benar. Ini kan kekurangan, ini kelebihan. Ya benar-benar. Terus akan return true, nilainya itu true atau false. Terus Nanda berapa? Iya, rame. Terus maaf ya, rame soalnya. Terus true, di sini true ini bernilai nanti true atau false sesuai dengan ini maaf, sesuai dengan ini. Terus ini sampai mana? Terus prosesnya ini ya ini. Terus errornya ya ini. Terus ini 40 sampai 45 yaitu untuk mencetak yang ada di fungsi parenthesis tag. Terus yang ketiga, soal yang ketiga yaitu berfungsi untuk mengkonversi ekspresi matematika infix menjadi prefix dengan ketentuan sebagai berikut. Yang dimana gunakan operasi-operasi pada stack, parameter fungsi berupa string matematika, latent value adalah ekspresi aritmatika, prefix yang dihasilkan, terus jika diperlukan bisa menggunakan dua buah stack. Terus tampilan tahapan operasi yang dilakukan seperti yang dilihat pada gambar 5 ini. Terus ini ada fungsi infix to prefix dengan parameter exp yaitu operasinya. Terus operator dan operan ini di beda stack, diinisialisasikan dengan beda stack atau menggunakan dua stack. Terus op-nya ini kan perkalian dan pembagian itu kan sama nilainya, yaitu sama diinisialkan dengan 2. Terus penjumlahan dan pengurangan itu kan lebih lemah daripada perkalian dan pembagian, sama dengan 1. Terus ada perulangan for i in exp yang dimana ini ada print read i yang kayak semisal pada perulangan ini akan membaca karakter yang ke i. Terus jika i itu ada di dictionary ini plus min perkalian dan pembagian, maka nanti jika ada perkondisian jika stack operator ini tidak kosong dan juga isi operator yang top of the stack operator itu tidak sama dengan membuka, maka ada perkondisian lagi. Jika op i ini kan ini, jika op i ini itu lebih besar dari itu operasi pada top of the stack operator, maka operator akan di push
operator akan nge-push I. Terus jika sebaliknya, jika kurang dari sama dengan pick operator, operasi yang ada di top of the stack, maka pertama nge-pop operan, terus yang kedua nge-pop operan juga. Terus operan akan nge-push operator yang ada di top of the stack, terus operan kedua dan operan yang pertama. Terus push operator akan nge-push I. Terus else-nya, jika tidak kondisi ini, maka operator akan nge-push I. Terus jika ini ngebaca kurung buka, maka operator akan nge-push I. Jika ngebaca kurung tutup, maka jika top of the stack operator ini tidak sama dengan kurung buka, maka operan akan di-pop, kedua operan akan di-pop, terus operan akan nge-pop, operan akan nge-push operator yang ada stack operator yang ada di top of the stack operator. Terus operan yang kedua dan yang pertama. Terus jika udah pop operator, terus else, jika tidak dengan kondisi yang ketiga ini, maka operan akan nge-push I. Terus akan nge-print operator stacknya, yaitu isi stack operator, operan stacknya yaitu stack operan. Jika stack operator ini tidak kosong, maka sama lagi akan nge-pop kedua operan pertama dan kedua, disimpan di variabel pertama dan kedua. Terus operan akan nge-push top of the stack operator, akan di-push ke operan ini, terus operan kedua dan yang pertama. Terus akan memberikan top of the stack pada operan. Terus di sini exp, yaitu untuk menyimpan operasinya, untuk menyimpan infig-nya yang akan diubah ke prefix yang disimpan di variabel exp. Terus ini untuk memanggil, yaitu hasil sama dengan infig to prefix parameter exp. Terus ini hasilnya. Sudah semua. Baik, nanti ini hasilnya yaitu ini. Ini kan 1 ditambah A tambah B dikali C tambah D. Nanti hasilnya yaitu ini. Hasilnya. Baik, jika sudah, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang bingung. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang sopan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.